مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Adab doa. Apa ini? Adab doa. Penting sekali untuk memperhatikan adab daripada doa sehingga doa kita insya Allah menjadi doa yang makbul. Pertama, an yatarassada li du'aihil awqat asy-syarifah. Untuk melaksanakan doa, pilihlah pada waktu-waktu yang mulia. Pada setiap saat kita berdoa kepada Allah nggak ada masalah. Tapi dalam waktu-waktu tertentu ada doa yang lebih diijabahi oleh Allah. Seperti apa? Misalnya hari-hari yang mulia, Idul Fitri, Idul Adha, atau malam Idul Fitri, malam Idul Adha, Jum'ah, malam Jum'ah, hari Arafah, malam-malam Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada setiap malam, khususnya waktu ashar, thuluthul lail akhir, karena itu Allah mensifatkan wabil asharihum yastaghfirun, wabil asharihum yastaghfirun, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya inda thuluthul lail akhir. Itu semuanya adalah waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang diperuntukkan untuk kita memperbanyak doa kepada Allah, karena itu adalah saatul ijabah. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika anak-anaknya tadi itu memohon maaf, maka beliau menyatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Sebagian ahli tafsir menyatakan liyad'uwahu waqta sahar, untuk mendoakan, untuk memohonkan kepada Allah waktu sahar. Ada menyatakan bahwa ketika Nabi Allah Ya'qub alaihissalam mendoakan waktu sahar kepada anak-anaknya, maka Allah menyatakan inni qad ghafartu lahum wa ja'altuhum anbiya. Aku ampuni mereka, bahkan aku jadikan mereka semuanya anak Yakub adalah sebagai para nabi. Jadi asbat. Jadi cari waktu yang tepat gitu. Kemudian yang kedua, an yagtanibal ahwal asy-syarifah. Cari keadaan yang mulia juga. Termasuk waktu yang tepat yaitu saatul ijabah ketika yaumul jum'ah. Di hari Jumat itu adalah sa'ah la yuwafiquha abdun yusalli yas'alullaha illa a'tahu iyyah. Tidak ada seseorang ketika saat itu dia lagi sholat memohon kepada Allah kecuali doanya diterima oleh Allah, saatul ijabah. Dan juga memperhatikan keadaan yang mulia. Apa di antaranya? Keadaan yang mulia habis sholat misalnya. Setelah sholat maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Mujahid, inna sholata ju'ilat fi khairi sa'at fa'alaikum bidu'ai khalfas sholawat. Sholat itu Allah jadikan di waktu-waktu yang pilihan. Karena itu setelah kamu melaksanakan sholat dengan bagus, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fansab ay fa'at'ib. Wa idha faragta, jika kamu selesai sholat, fansab, maka payahlah untuk selalu memohon kepada Allah, karena doa kamu diijabahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang panjang doanya. Jangan doa-doa yang sepele. Karena itu kalau habis sholat jangan langsung berdiri ini bergegas, tapi banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Inna abwabas sama tuftah inda zahfis sufuf fi sabilillah ta'ala wa inda nuzulil ghaith wa inda igamatis salawatil maktubah faghtanimud du'a fiha." Pintu langit dibuka pada 3 hal, yaitu pertama ketika jihad berhadapan dengan saf kufar dalam membela agama Allah. Yang kedua ketika turun hujan. Nah, itu hal itu turun hujan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ketika setelah melaksanakan sholat atau ketika waktu qomat, ada menyatakan begitu. Inda agamatus salawat, ketika waktu qomat, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya keadaan mulia itu juga berkaitan dengan waktu mulia. Keadaan mulia itu berkaitan dengan waktu mulia. Ya, contoh. Kenapa kok waktu sahar, waktu malam hari yang terakhir? Karena di situ ada sofaul gulub, sofaus sarirah, bersih hati. Belum ada urusan toko, belum ada urusan bisnis, belum ada ketemu dengan macam-macam. Di situ ada hal yang bagus dan juga ada waktu yang bagus, begitu. Karena itu saat-saat itu adalah saat ijabah. Begitu juga sholat. Kenapa? Karena di situ ada sujud kepada Allah. Karena ada sujud. Agrabu ma yakunul abdu inda rabbi azza wa jalla wa huwa sajid fa'akthiru minad du'a. Paling dekatnya manusia terhadap Tuhannya yaitu dalam keadaan dia bersujud, yang banyak doa dalam sujud. Salat banyak sujud. Setelah itu kamu mohon kepada Allah atau kamu mohon kepada Allah dalam sujud pula. Karena itu adalah hal yang sangat dimuliakan. Begitu juga ketika membaca Al-Qur'an, setelah membaca Al-Qur'anul Karim, maka kamu dianjurkan untuk memperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibn Mas'ud kalau enggak salah berkata, "Inda kulli khatmatin du'aun mustajab." Pada setiap menghatamkan Quran, maka Allah sediakan doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, an yad'uwa mustaqbilal qiblah wa yarfa' yadayhi bihaitsu yura bayadu ibtah. Kalau berdoa menghadap kiblat dan doa itu mengangkat tangannya, memohon kepada Allah SWT. Bahkan dalam beberapa hal diangkat tangannya sekiranya kalau dia tidak berpakaian bisa kelihatan ketiaknya. Gitu. Artinya berdoa dalam keadaan memohon kepada Allah mengangkat tangan menghadap ke kiblat. Iya. Karena dalam perbuatan yang bagus itu menghadap kiblat akan menambahi bobot dan nilai daripada perbuatan yang bagus tadi itu. Masya Allah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra." Allah itu maha dermawan, maha hidup. Malu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hayyun. Allah itu malu enggan, maha dermawan. Allah malu untuk menolak hambanya ketika berdoa dan membiarkan mengangkat tangannya ketika berdoa, membiarkan dia hasilnya nihil. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan ketika orang itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan tidak diijabahi doanya, akan diterima semua permohonannya dan akan diberikan segala permintaannya insyaallah. Karena itu kalau doa jangan begini, yang serius, ya Rabb, gitu. Yang serius, diangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam Abu Darda berkata, "Irfa'u hadhil aidi qabla an tughalla bil aghlal." Angkat tangannya kamu ini. Sebelum nanti di hari kiamat jangan-jangan dibelenggu tangannya, enggak bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita bisa
beribadah dengan anggota badan kita jangan disia-siakan. Hah? Jangan disia-siakan. Kita kadang-kadang kalau baca doa, ya Rabbana tarafna, ada atik ngangkat tangan. Biasa begitu. Mohon kepada Allah, ya Rabbi, seriuskan. Seriuskan. Kira-kira kalau ada orang yang minta sama orang yang kaya, yang dermawan, dengan permintaan biasa sambil berminta bersimpu sambil mengadakan tangannya, mana yang lebih menyentuh? Yang menyentuh yang bersimpu sambil mengadakan tangannya. Begitulah juga kita dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dianjurkan untuk supaya setelah kita berdoa, tangan kita usapkan ke wajah kita. Tangan kita usapkan ke wajah kita. Itulah adab daripada doa. Kemudian di antaranya itu khafdus shaut bainal makhafah wal jahl. Au mukhaf suara jangan terlalu dikeraskan. Jangan juga terlalu disamarkan seperti berbisik-bisik, jangan. Larangan untuk dikeraskan itu maksudnya jangan menjerit-jerit dalam doa. Segala sesuatu itu jangan menjerit-jerit. Nah, itu nggak benar. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir. Kemudian yang lainnya ngikut takbirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang terlalu keras. Maka beliau menyatakan, ya ayuhan nas, innal ladzina tad'una laysa bi'asam wala ghaib. Innal ladzi tad'una bainakum wa baina a'naqi rikabikum. Hei manusia, jangan kamu terlalu mengangkat suara begitu. Yang kamu mohon, yang kamu panggil itu adalah bukan yang jauh, kemudian bukan yang tuli, sehingga perlu suara kamu keras-keras begitu. Allah maha dekat kepada kamu, nggak usah keras-keras. Mau donga sak ket-kete gitu ya, jangan. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Kata Siti Aisyah, ini maksud bi sholatika bi du'aika. Kalau berdoa kamu tadi itu jangan keras-keras. Wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika tapi jangan berbisik-bisik, yang tengah-tengah lah. Yang tengah-tengah. Ayat ini bukan larangan untuk kita berzikir bersama, bukan. Larangan kita untuk supaya kita jangan menjerit-jerit dalam berzikir atau dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah menyatakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Yang doa itu dengan tadarru dan dengan pelan, jangan terlalu keras-keras. Ya. Yang berikutnya yaitu Allah yatakallafas saj'a fid du'a. Doa itu nggak perlu kita perhatian dengan saja. Ngarang doanya, bagaimana caranya supaya bisa bersajak? Nggak percuma, nggak khusyuk, nggak penting itu begitu. Maksudnya sini nggak perlu takalluf dalam berdoa. Nggak perlu takalluf dalam berdoa. Karena itu Allah menyatakan doa itu ud'u rabbakum tadarruan. Yang penting hati kamu benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun warad dari Nabi ada doa-doa yang di situ tadi itu ada seperti sajak, tapi pada hakikatnya itu adalah bukan sajak. Itu keluar dengan mengalir begitu saja, tidak ada takalluf. Contoh
apa ya? Banyak itu doa-doa. Misalnya ya, eh, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa niyat. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba min qawlin wa amal wa niyat. Niyat. Itu semuanya adalah eh, apa namanya? Seperti saja, tapi pada hakikatnya adalah bukan karena takalluf. Itu keluar dengan sendirinya. Tapi kalau kamu mau bermohon kepada Allah, ngatur gimananya dengan cara bersajak, maka itu bukan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mau berpenampilan nanti supaya diakui sama orang, wah hebat doanya kamu. Itu tidak sesuai dengan sasaran tadi itu. Naam. Karena itu dikatakan oleh para salaf, ud'u bilisanidillah wal iftigar, la bilisanil fasahah wal intilaq. Kalau berdoa itu adalah dengan bahasa kehinaan, bahasa kebutuhan. Jangan kamu berdoa dengan bahasa kefasihan, dengan bahasa yang tinggi. Mantra jadinya. Nah ya, nggak usah begitu, puisi itu namanya. Itu bukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, ini diantara juga doa Nabi. As'alukal amna yaumal wa'id wal jalna yaumal khulud ma'al muqarrabinash syud ar-ruka'is sujud wal mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Nah, itu juga saja itu kan. Tapi itu tidak keluar dari Nabi SAW karena Nabi membuat saja, tidak. Itu spontanitas saja. Kemudian yang berikutnya adab kita berdoa, ya tentunya khusyuk. Ada perasaan takut, ada perasaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yad'unana rahaban wa raghaba. Wa rahaba. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allah memuji orang-orang yang berdoa kepada Allah raghaban karena berharap, wa rahaba dan karena takut. Ente minta neraka, minta selamat dari neraka sambil tertawa. Ndak rahaba itu, minta surga enteng-entengan. Nasalukal jannah wa hurul in. Enteng-entengan begitu. Yang mohon yang benar. Ada raghbah, ada rahbah. Begitu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah hatta yasma' tadarru'ah. Kadang-kadang Allah itu menguji hamba yang Allah cintai. Kasih bala. Kenapa? Supaya minta kepada Allah, karena Allah senang mendengarkan permintaan serius daripada hambanya dari itu. Lah kalau kita tidak ada tadarruk, kita asal minta begitu, nggak pakai tadarruk, ya nilainya nggak begitu, nggak boleh begitu berdoa itu. Kalau kepingin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, an yadzimad du'a wa yugin bil ijabah. Orang itu harus betul-betul yakin doanya diterima oleh Allah. Mantap dari hatinya, begitu. Mantap dari hatinya. Jangan kalau minta tergantung, jangan begitu. Ya. Karena itu Nabi menyatakan, la yaqul ahadukum idza da'a Allah maghfirli idza syi'ta. Allah marhamni idza syi'ta. Li'azimil mas'alah. Fa innahu la mukrihalah. Jangan kelanggapan. Nabi SAW menyatakan, janganlah berkata seorang di antara kamu kalau berdoa, Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak, rahmati aku jika engkau berkehendak. Jangan, minta yang serius, ya Allah rahmati aku, ya Allah ampuni aku, begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa kepada Allah Subhanahu wa taala kau pakai in syi'ta. Ya semuanya dengan masyiatillah. Karena itu mantap, doa yang mantap. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, minta kepada Allah dan kamu mantap dalam hati kamu bahwa doa kamu didengar oleh Tuhan kamu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu anna Allah azza wa jalla yastajibu du'a min qalbin ghafil.
Ketahuilah bahwa Allah itu nggak nerima doa kalau hati kita lupa kepada Allah. Yang serius. Mohon benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis saja minta, diterima kok. Rabbi andirni la bi'atsun. Qala innaka minal mundarin. Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku panjang umur sampai hari kiamat. Ya, kamu baik panjang umur kiamat. Iblis itu yang mal'un. Wakif kalau kita orang mukmin. Kok kita masih meragukan bahwa Allah mengijabahi doanya kita. Yang berikutnya yaitu kalau berdoa ada ilhah. Insya Allah akan kita teruskan esok hari. Insya Allah kita akan teruskan. Tanya dulu. Kita teruskan aja, kita sempurnakan. Ada ilhah. Ilhah ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau perlu berkali-kali. Berkali-kali. Misal kalau Anda perlu dengan seseorang, Anda terus datangi itu orang. Minta tolong ana utang ono. Ana ada perlunya lu. Kasihan anak-anaknya anak kalau anak ini di penjara, kasihan keluarganya anak kalau anak ini anak harus membayar, anak harus itu. Ya. Paham ya? Bukan memaksa tapi memohon berkali-kali. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ilhah. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya ilhah. Karena itu dikatakan oleh Ibn Mas'ud, karena alaihi salatu wassalam idza da'a thalathan wa idza sa'al thalathan. Nabi itu kalau berdoa diulangi 3 kali, Allahumma arhamni ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum, ya hayy ya qayyum. Kalau berdoa 3 kali, kalau mohon 3 kali. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Itu dikatakan oleh Ibn Mas'ud. Ya, kalau kamu tadi itu merasa doa kamu itu sudah diijabahi oleh Allah, jangan lupa kamu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tadi itu merasa doa kamu belum diijabahi oleh Allah, juga memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujiannya begini. Idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafal ijabah. Jika ada seorang memohon kepada Allah kemudian dia merasa diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqul alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Rabb, mudah-mudahan insyaallah tanahnya ana, tokonya ana, pekerjaannya ana, anaknya ana, semuanya dimintakan. Kok modalnya sudah mulai ada pembeli, anaknya sudah mulai ada yang minang, anaknya sudah, dia membaca alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa man abta'a anhu an dzalika syai' falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Lah kok enggak datang-datang padahal ana sudah mohon kepada Allah. Tetap kamu mohon kepada Allah, tetap kamu muji kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin lebih lambat tapi lebih istimewa nantinya. Lebih istimewa, lebih hebat, lebih besar, lebih tepat pada keadaan ya yang paling layak bagi kamu. Alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Dan jangan sekali-kali kamu tadi itu merasa aku ini sudah berdoa lama tapi nggak diijabahi oleh Allah. Itu suudzonnya kamu kepada Allah. Yaitu yang membuat doa kamu nggak diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam ya'jal. Wa yaqul da'autu falam yastajib li. Allah itu menerima doa hamba semenjak dia tidak terburu-buru. Dia menyatakan aku sudah doa tapi nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam berdoa hendaknya memulai dengan banyak zikir, ibadah, dan dimulai dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan salawat dan ditutup dengan salawat. Dikatakan oleh Abu Sulaiman ad-Darani, man arada an yas'alallah azza wa jalla hajah falyabda bis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu hajatah thumma yakhtim bis shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah azza wa jalla yaqbalu salatain wa huwa aqrabu min an yada'a ma bainahuma. Salawat kepada Nabi itu selalu diterima oleh Allah. Karena itu dibuka dengan salawat. Kemudian Anda berdoa, kemudian ditutup dengan salawat.
2 sholawat diterima oleh Allah. Antara 2 sholawat nggak mungkin akan ketinggalan, ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muji kepada Allah, berzikir kepada Allah, langsung saja. Jangan langsung, Allah duit, Allah duit. Loh, zikir dulu kamu. Kalau perlu baca Al-Quran dulu, Yasin 41 kali misalnya, apa nanti awali dengan ibadah kepada Allah dulu, berzikir kepada Allah, salawat kepada Nabi, baru tutup dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yaitu, ini juga penting. Kepingin doa diijabah dari Allah, jangan menyisakan dosa di diri kamu, istighfar yang banyak. Jangan ada urusan orang pada diri kamu. Kalau ada haknya manusia, selesaikan, serahkan kepada mereka. Jangan punya kesalahan orang ada pada diri kamu, minta maaf kepada mereka. Insya Allah doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah sana, fitnah sini, kemudian mohon kepada Allah. Loh, di zamannya Nabi Musa, ketika musim kemarau, semua membutuhkan air, mohon kepada Musa, dimintakan kepada Allah. Musa nggak akan aku terima karena yang hidup di situ ada tukang adu domba. Ya harap siapa orangnya? Biar aku usir ya Allah. Loh, kalau aku kasih tahu kamu kan sama aja aku melakukan itu, mengadu domba. Suruh dia bertobat. Kumpulkan Musa. Ini semuanya tidak bisa diterima oleh Allah karena masih ada tukang adu domba. Tobat semuanya, khususnya yang pengadu domba. Sekarang tobat. Tobat diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran bagaimana ternyata yang membuat doa tidak diterima oleh Allah Ta'ala adalah karena kesalahan-kesalahan terhadap Allah, kesalahan terhadap manusia yang menghalangi doa itu dijawab oleh Allah. Minta ampun dulu kepada Allah, kemudian selesaikan kesalahan dengan manusia, jangan ada kezaliman. Insya Allah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.